Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Puasa gini kami mendapatkan pesanan ada yang namanya es dawet ya. Untuk dawetnya kami bikin sendiri, terbuat dari tepung tapioka. Nah, gimana cara buatnya? Kalian harus ikutin video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, karena ini bisa untuk ide usaha ataupun ide menu takjil kalian di rumah. Cara bikinnya sangat mudah. Ini dia bahan-bahannya. Kita pakai tepung tapioka. Ini saya menggunakan sekitar setengah kilogram ya. Untuk resepnya kalian bisa cek di box deskripsi. Lalu kita tambahkan air panas ya, benar-benar panas. Karena kalau nggak panas itu nanti dipilihnya itu pecah-pecah. Nah seperti ini. Air panas, kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan bisa dipulung. Untuk airnya ini kami kira-kira aja ya, sampai benar-benar bisa dipulung. Jadi kita harus memperhatikan teksturnya dengan ini mengaduknya menggunakan tangan. Nah ini kita kepal-kepal ya seperti ini sampai madet rata gitu. Nah setelah rata bisa kita tambahkan nanti ada pewarna makanan. Ini kami pakai ada pewarna makanan hijau. Tapi tidak usah ada rasa pandannya ya, karena nanti akan mempengaruhi rasa dawetnya. Nah seperti ini sudah bisa dipulung. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarnanya saya menggunakan warna hijau apel karena warnanya itu lebih cerah dan bagus ya. Kalau untuk warna dawet. Nah seperti ini. Kita tetesin aja sesuai dengan kebutuhan warnanya. Jangan terlalu pucat, juga jangan terlalu hijau banget. Setelah kita tambahkan pewarna makanan, kita aduk lagi dengan tangan sambil dikepal-kepal seperti ini sampai tercampur rata ya. Kemarin kami dapat pesanannya itu sekitar 50 cup, itu menggunakan cup 380 ml. Kami menggunakan dawetnya itu 1,5 kg. Bisa untuk 50 porsi. Nah, ini seperti ini ya hijaunya. Kemudian setelah ini kita pakai gilingan yang dipakai untuk molen atau mie untuk menggunting adonannya. Nah, sebelum digunting adonannya, kita haluskan dulu adonan menggunakan mesin seperti ini supaya halus ya. Nanti setelah halus seperti membentuk lembaran gitu, baru nanti kita potong-potong menggunakan potongan mie atau stik keju. Nah ini kami haluskan setelah di rolling pin ya, biar nggak terlalu berat mesinnya. Nah, kita haluskan menggunakan mesin penggiling mie atau molen. Lalu setelah halus kita potong dengan pemotong mie seperti ini ya. Kalau ini biasanya untuk mesinnya untuk taraf industri ya, kecil menengah ya. Tapi kalau untuk rumahan bisa pakai yang kecil itu yang dipakai untuk pemotong mie dan molen. Nah setelah itu kita taburi dengan tepung beras supaya nggak lengket ya. Kenapa harus tepung beras bukan tepung tapioka? Karena kalau tepung tapioka nanti direbusnya itu di airnya tuh terlalu lengket ya, nggak bagus. Jadi kita pakai tepung beras. Nah ini karena potongannya masih panjang-panjang, jadi kita guntingin sesuai kebutuhan. Dan biar nggak terlalu panjang ya, kita potong seperti ini. Karena ini masih dipakainya tuh besok sore, kita bikin tuh sehari sebelumnya. Setelah ini kita simpan di kulkas dengan kondisi kering seperti ini ya. Baru besok di hari H itu direbus dengan air panas sampai benar-benar empuk. Nah ini kita sudah mulai memasak airnya untuk merebus dawetnya. Kita kasih airnya itu agak banyak ya, supaya rebusan dawetnya itu tenggelam, tidak kekurangan air. Nah setelah mendidih kita masukkan ini. Nah rebusnya itu sekitar 15 menit sampai dia benar-benar empuk ya. Kalau nggak empuk nanti tuh kalau kena es batu dia bisa keras. Jadi sampai benar-benar bening gitu. Ini sekitar 15 menitan. Nah sembari kita merebusnya, kita siapkan
air bersih yang matang ya, yang bisa sekaligus langsung kita makan. Kita pakai air galon, kita pakai 2 baskom. Nah, yang pertama, ini kan dia agak keruh seperti ini. Kita masukkan ke dalam baskom pertama. Lalu kita bilas ke dalam baskom kedua. Baskom kedua ini sudah cenderung bersih, biasanya nggak terlalu keruh. Dan airnya jangan dibuang nanti ya di baskom kedua, nanti diikutkan pada saat kita ngambil dawetnya. Nah, sangat penting dawet itu harus dikasih air ya, supaya nggak kaku nanti pada saat kita ngambil dawetnya. Jadi kalau dawetnya ini dikasih air, dia tetap ambiar pada saat kita menceduk memasukkannya ke dalam gelas cup. Nah, ini adalah penampakan dari baskom kedua. Dia sudah bening ya. Ini nanti airnya tetap diikutkan pada saat kita ngambil dawetnya. Nah, seperti ini hasil dawetnya ya, jadi praktis banget. Kita bisa bikin seberapa banyak pun untuk pesanan ataupun untuk kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita mau bikin kuahnya. Kuahnya ini akan kita campur dengan duren supaya rasanya itu lebih harum, enak dan legit ya. Ini satu butir, maksudnya satu buah duren. Ini kita ambil bijinya, kemudian saya blender menggunakan sedikit air matang. Hanya untuk mencampur aja ya, supaya dia itu kental. Setelah ini kita campur dengan cairan santan. Kalau dawet menggunakan ada aroma durennya itu lebih enak banget ya, tapi ya tergantung ya, kalau ada yang nggak suka duren ya mungkin nggak suka. Nah, ini kita campur duren yang sudah di blender dengan santan kental. Santan kentalnya ini kami pakai santan kara supaya dia lebih tahan lama dan warnanya juga lebih putih. Dan ini tidak kita rebus ya, langsung saja kita campur dengan air galon. Jadi 1 liter air galon dicampur dengan 4 buah santan kara. Maksudnya 4 buah santan kara itu yang ukurannya 65 ml ya, dikali 4. Nah, untuk dawetnya ini satu porsinya saya timbang sekitar 80 gram. Menggunakan gelas ukuran 380 ml atau 14 oz. Ini kami timbangin dulu 80 ml sampai mencapai 50 cup ya. Setelah itu ini akan kami tambahkan ada santan yang sudah dicampur dengan duren tadi. Itu sebanyak 100 ml. Nah, 100 ml-nya ini kami gunakan cup untuk 100 ml ya, seperti ini. Jadi santannya kental dicampur dengan duren. Rasanya itu enak banget, kalian harus coba. Nah, setelah kita tambahkan ada santan, kemudian kita bisa tambahkan ada gula aren ya. Gula aren dimix dengan gula pasir supaya warnanya itu nggak terlalu pekat banget. Jadi gula aren dicampur dengan gula pasir, misalkan 1 kilo gitu ya, itu sebanding separuhan, ditambah dengan air 800 ml. Nah, nanti dimasukkan di gelas cup ini juga kita takar ya gulanya. Kalau kemarin itu kami masukkan sebanyak 60 ml dan itu pun gulanya itu kental ya. Atau kalau kalian masih ragu bisa disesuaikan dengan selera aja. Nah, untuk gulanya ini udah kita rebus ya. Jadi ada separuhan gula aren dan gula pasir direbus dengan pandan. Seperti ini. Nah, kita campurkan, setelah itu kita tambahin dengan es batu, kita penuhin ya sampai penuh, dan misalkan nanti kurang penuh ditambah dengan sedikit air sampai benar-benar penuh. Lalu kita kemas dengan sealer biar nggak mudah tumpah.
Nah, biar sampai tujuan itu tetap aman, tetap dingin maksudnya. Jadi ini kami kemas termos dan termos ini akan kami ambil kembali. Nah, seperti ini ya praktis cara buatnya es dawet itu. Nah, kalian bisa ikutin dan coba resepnya, pasti akan suka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.